Buruk sekali. Zaman era modern, sekolahan masih ada kayak gini. Dugaan Kepala Sekolah dan Bendahara SD Negeri 6 Metro Utara Kota Metro Lampung, tilep 20% dana BOS tahun anggaran 2023-2024 untuk rehab ringan. Kabid Dikdas SD SMP baru mengetahuinya dan baru ada usulan rehab sedang dan berat dari pihak sekolah. Pihak DPRD Kota Metro akan dalami persoalan tersebut dengan mempertanyakan pengelolaan dana BOS selama ini, dan apakah tidak ada kucuran dana APBD atau APBN seperti DA dan lainnya, untuk bangunan gedung SD Negeri 6, hingga terbengkalai rusak parah. Menurut pihak Dewan, pihak Dinas Pendidikan semestinya sudah punya tim evaluasi dalam hal pengelolaan anggaran sekolah, khususnya dana BOS. Intinya, perlu ada pemanggilan lebih lanjut baik pihak sekolah dan pihak Dinas Pendidikan guna penyamaan data antara data laporan dengan data realisasi lapangan. Tahun 2004 ada nggak? Coba dicek. 2024. 2003 ada nggak? DAK fisik, apa itu APBD maupun DAK ya. Kalau APBD kan dari anggaran daerah ya, gunakan dana APBD. Kalau DAK itu dana pusat langsung turun ke pendidikan. Jadi ke ya pendidikan kabupaten kota tempat. Itu perlu dicek. Apakah memang nggak ada turun itu anggaran-anggaran itu? Sementara sekolahnya seperti itu kondisinya. Ya. Itu yang perlu dipertanyakan maksud saya ke dinasnya, ya kan? Ada nggak mereka? Kalau ada, kenapa kok sampai itu terbengkalai? Ada yang nggak benar berarti apa itu yang lebih apa istilahnya lebih penting ya, yang sudah rusak parah kayak gitu, kenapa kok dibiarkan? Tapi sekolahnya nggak benar, pengelolaan dananya ada tapi itu. Nah ini yang perlu ditelusuri. Terima kasih. Jadi terkait dengan sarana prasarana yang ada di SD 6 Metro Utara, yang pertama, kalau itu memang sudah rusak, kemudian pagernya kemarin juga sudah bahkan sampai dengan roboh, itu harapannya yang pertama adalah identifikasi sesuai dengan keadaan. Ketika itu nanti sudah ada, diidentifikasi apa masalahnya, setelah itu untuk segera diusulkan ketika sekolahan tidak mampu untuk melakukan begitu. Karena ketika SD itu tidak mampu, usulannya sudah sampai ke dinas, maka tugas kami yang ada di DPRD, Kepulauan Komisi 2, nanti akan bahas terkait dengan urgensi hal ihwal apa saja, sarana prasarana. Karena urusan sekolah kan bukan hanya sarana prasarana, kan gitu. Jadi ada beberapa standar yang memang harus dipenuhi oleh suatu lembaga terkait dengan penggunaan dana BOS. Jadi kan aturannya sudah ada dan itu sudah ditetapkan. Semua pengelola dana BOS itu kan harus mengikuti jumlah yang ada dan sesuai dengan skala prioritas, kan gitu. Artinya ketika dana BOS itu nilainya misalkan Rp1, maka alokasi anggaran Rp1 itu kan juga harus sesuai dengan skala prioritasnya. Nah, skala prioritas itu kan yang lebih paham itu dari pengelola dana BOS. Siapa itu pengelola dana BOS? Yakni masing-masing sekolah, kan gitu loh. Diberitakan sebelumnya bahwa penyerapan anggaran dana BOS SD Negeri 6 Metro Utara diduga tak sesuai dengan juklak-juknisnya. Keberadaan 20% dana BOS untuk rehab ringan tidak terserap, sementara kondisi bangunan gedung sekolah dan sarpras cukup memprihatinkan, bukti adanya unsur pembiaran menahun, seperti atap plafon rusak parah, kayu kusen jendela yang rapuh dan sebagian tak ada kaca jendela, termasuk sarpras mubeler sekolah tidak layak pakai. Pengakuan Kepala Sekolah SD Negeri 6, Metro Utara, Adi Firmansyah bahwa, semua urusan gedung bangunan sekolah yang rapuh, termasuk tembok pembatas yang roboh, telah diusulkan lama, dan di tahun 2024 kembali diusulkan ke Dinas Pendidikan, namun belum terrealisasi.
Mengenai 20% dana BOS untuk rehab ringan gedung bangunan, Sarpras Sekolah, Kepala Sekolah Adi Firmansyah tetap mengatakan bahwa semua sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Di sisi lain, Bendahara BOS sekolah setempat, Tri Lestari mengaku tidak mengetahui apa-apa. Dirinya hanya dicantumkan dalam struktural sebagai Bendahara BOS. Secara umum, kewenangannya ada pada kepala sekolah. Di lain pihak, Kabid Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Faisal menegaskan, soal dana BOS, kepala sekolah wajib menyesuaikan analisis rapor pendidikan dan dibahas bersama Dewan Guru serta pihak komite. Dana BOS itu disalurkan langsung ke sekolah, masuk Arkas berdasarkan PBD rapor pendidikan. Artinya, secara menyeluruh dikelola pihak sekolah itu sendiri. Pihak Dinas Pendidikan melakukan pengawasan dan pembinaan dalam pengelolaan dana BOS. Faisal juga sangat menyayangkan, kalau seorang pejabat kepala sekolah SD Negeri 6, yang kesannya kurang memahami juknis BOS. Untuk rehab ringan bisa dan harus menggunakan dana BOS, sebagai pentingnya pemeliharaan sekolah. Termasuk di dalamnya soal moebeler dan kondisi bangunan lokal kelas, yang perlu dilakukan rehab ringan, baiknya pemeliharaan dari dana sekolah. Dari Kota Metro, tim reportase melaporkan.